Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel saya Kakak Putra Sabian dan kali ini saya akan menjelaskan tentang port security teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke penjelasannya teman-teman. Oke, yang pertama itu port security itu merupakan mekanisme keamanan yang digunakan pada switch. Dengan port security kita bisa membatasi jumlah host yang dapat terkoneksi pada sebuah port yang ada di switch serta menentukan host mana saja yang bisa terkoneksi ke switch teman-teman. Jadi port security itu seperti keamanan yang membatasi semua MAC address semua port agar port itu nggak sembarang bisa dipakai teman-teman, agar port itu jadi aman dan hanya bisa dipakai di device tertentu yang udah didaftarkan teman-teman MAC address-nya. Nah, cara kerja port security itu dengan mendaftarkan MAC address mana saja yang diperbolehkan untuk terkoneksi ke switch. Jadi ya, cara kerja port security itu dengan mendaftarkan si MAC address-nya agar ditulis oleh agar difilter teman-teman si MAC address mana aja yang boleh dipakai teman-teman, yang boleh masuk ke port tersebut. Nah, di sini ada macam-macam port security teman-teman. Di sini ada dua. Yang pertama itu ada static, atau static itu MAC address host harus ditambahkan secara manual oleh administrator teman-teman. Nah, yang kedua itu dynamic teman-teman, yaitu MAC address akan ditambahkan secara otomatis. Nah, jadi yang static itu kita harus tambahkan manual, yang dynamic itu bisa otomatis. Saat kita colok device ke si switch-nya itu, device itu akan tercatat otomatis si MAC address-nya teman-teman. Sedangkan static itu kita harus ngetik sendiri teman-teman, menambahkan manual si MAC address-nya. Nah, dan di sini ada yang namanya violation mode atau tindakan pelanggaran, teman-teman. Nah, jika terjadi pelanggaran seperti perangkat asing dicolokkan ke port yang dilindungi, switch dapat merespon dengan 3 opsi tindakan, teman-teman. Yang pertama itu ada protect. Yang protect itu hanya memblokir paket data dari perangkat asing, teman-teman. Nah, yang kedua itu ada restrict. Restrict itu memblokir dan mencatat log pelanggaran. Kalau protect itu hanya memblokir, kalau restrict itu memblokir dan mencatat. Dan terakhir ada shutdown, mematikan port secara total sehingga tidak ada perangkat sama sekali yang bisa menggunakan port tersebut. Jadi kalau shutdown itu benar-benar portnya dimatiin langsung teman-teman, saat ada port asing teman-teman. Jadi kalau kalian mau aman sekali itu pakai shutdown teman-teman. Tapi shutdown itu ya benar-benar langsung mati teman-teman portnya. Jadi harus menghidupkan ulang si switch kalau portnya mau nyala lagi teman-teman. Sedangkan si protect itu emang nggak mematikan teman-teman, hanya memblokir paketnya aja. Jadi paketnya nggak bakal nyampe teman-teman. Nah, sekarang kita langsung ke implementasi di Cisco Packet Tracer teman-teman, agar kita lebih tahu dan lebih paham teman-teman ya. Oke teman-teman. Nah, di sini saya sudah menyiapkan topologinya teman-teman. Di sini ada 3 switch dan 1 PC anomali. Ini adalah PC antah berantah yang ingin membobol server-server kita teman-teman ya. Nah, sekarang kita konfigurasi port security-nya dulu teman-teman ya. Kita contoh ke satu port dulu teman-teman ya, ke FA01 biar konfigurasinya nggak terlalu ribet teman. Kita ke CLI, kita enable, kita const. Nah, di sini kita masukkan yang namanya int fa0-1 karena kita fokus ke satu port dulu teman-teman ya. Sebenarnya bisa pakai range, cuman takutnya ribet, jadi kita satu-satu aja dulu teman-teman. Kita enter. Nah, di sini kita switch port mode akses. Kenapa mode akses? Karena kita membutuhkan akses untuk mengkonfigurasi teman-teman ya. Karena umumnya switch itu mode terang teman-teman, tapi kita sekarang butuhnya mode akses teman-teman. Jadi kita switch port mode akses, baru switch port port security. Nah, kita coba tanda tanya dulu teman-teman. Di sini teman-teman, kalau kita lihat di sini ada 4 teman-teman, ada aging, MAC address, maksimum, dan violation. Di sini aging saya nggak bakal bahas teman-teman ya. Kita fokus aja ke 3 konfigurasi ini, komen ini, yaitu MAC address, maksimum, dan violation. Di sini MAC address itu artinya secure MAC address. Seperti yang saya bilang, di sini itu ada 2 mode, yaitu static dan dynamic. Nah, yang static itu kita menambahkan MAC address manual, yaitu dengan ini, dengan kita komen MAC address ini teman-teman. Nah, tapi kalau kita nggak komen MAC address, kita langsung aja misal ke violation dan maksimumnya, itu modenya otomatis menjadi dynamic teman-teman, bukan static. Kalau static itu harus masukin manual, kalau dynamic itu otomatis. Nah, kalau tanpa pakai MAC address, tanpa masukkan manual, itu udah otomatis menjadi dynamic teman-teman. Nah, kita contohkan dulu untuk pakai MAC address teman-teman. Jadi kita MAC address. Nah, dari sini kita bisa lihat di server 1 MAC address itu ada di config base Ethernet 0. Nah, di sini MAC address-nya kita bisa control C,
atau copy teman-teman ya. Terus kita masukkan ke sini teman-teman, kita paste. Nah ini dia MAC address-nya, kita enter, boom. Oh kita nyalain dulu teman-teman switch port port security. Nah kita enter dulu baru kita ketik lagi. Nah kita baru ketik lagi dan kita paste. Nah baru ini kita enter. Nah, setelah itu ini sebenarnya udah beres teman-teman, cuman kita tambahkan lagi mode maksimum sama violation teman-teman. Kenapa? Biar lebih aman dan lebih terjaga teman-teman. Jadi kita max switch port security. Di sini kita ketik yang namanya maksimum teman-teman. Maksimumnya, nah di sini kita di port itu cuma ada server doang satu, jadi ya kita maksimumnya 1 aja teman-teman. Jadi biar PC yang lain nggak bisa teman-teman. Device yang lain yang MAC address yang bukan ini itu tidak bisa tersambung teman-teman. Ya kita enter. Nah udah maksimum, kita ke violation teman-teman. Switch port security violation teman-teman. Di sini violation kita coba tanda tanya dulu. Nah di sini itu ada 3 mode teman-teman, ada protect, restrict, dan shutdown. Seperti yang saya bahas tadi, protect itu artinya protect dan restrict itu hanya memblokir data, sedangkan shutdown itu benar-benar mematikan portnya teman-teman. Jadi kalau ada penyusup itu dengan protect dan restrict itu cuman ya datanya nggak boleh sampai aja. Jadi yang diblokir datanya aja. Tapi kalau shutdown itu benar-benar langsung matiin port teman-teman. Kalau emang lebih aman, tapi switchnya langsung mati teman-teman. Dan kita harus nyarain ulang. Nah di sini kita coba pakai mode protect dulu. Jadi kita masukkan protect, enter. Nah ini udah selesai, kita bisa cek do show port. Nah kita cek di sini FA01 itu security actionnya protect teman-teman. Kita juga bisa exit dan kita coba bisa do show. Oh iya teman-teman, dan di sini bedanya protect dan restrict itu, kalau protect memblokir, kalau restrict itu memblokir dan mencatat teman. Mencatat apa teman-teman? Mencatat ini do show port int fa 0 Nah mencatat security violation count. Di sini kalau kita nggak pakai restrict teman-teman, kita pakai protect, jadi kita ini nggak bakal dicatat teman-teman. Dan di sini kenapa MAC address-nya belum tercatat, karena kita belum melakukan pertukaran data teman-teman ya. Jadi kita coba melakukan pertukaran data dulu dari server 1 ke server 2 dan udah pasti hasilnya successful teman-teman ya. Kalau kita coba cek lagi teman-teman, di sini kita coba do show port int fa 0/1. Nah ini baru tercatat teman-teman ya, dan modenya udah secure up, protect, jadi udah berhasil dah. Sekarang kita coba teman-teman, si PC anomaly ini udah dikasih MAC IP address. Kita coba pindahkan si port ini ke PC anomaly. Kita pas Ethernet. Nah emang kalau mode emang nyala teman-teman, emang hijau. Tapi kalau kita kirim data teman-teman dari si PC ke server 2, hasilnya in progress dan pilot. Udah pasti pilot. Mau sekali lagi pun pasti pilot. Mau ke sini pun udah pasti pilot teman-teman. Karena kenapa? Karena MAC address yang dibolehkan di port ini itu hanya MAC address si server 1. Untuk MAC address si PC anomaly itu tidak bisa teman-teman. Nah, dan kalau kita lihat pun teman-teman, di sini do show port int fa 0. Di sini nggak tercatat teman-teman security violation-nya. Dan di sini juga ada tulisan maksimum MAC address 1 ya, karena tadi kita setting cuma 1 teman-teman. Jadi ya ini adalah port security mode violation mode protect teman-teman. Nah sekarang kita coba di mode restrict. Apakah mode restrict akan ada akan dihitung teman-teman ya violation count? Nah kita coba setting dulu teman-teman. Cara settingnya itu kita no, kita wajib pakai no. Jadi int fa 0/1. Nah di sini no switch port security violation. Ini untuk menghapus port security teman-teman. Violation no switch port port security violation. Ini untuk menghapus semua port security violation-nya teman-teman. Jadi kita enter. Nah setelah dihapus kita baru switch port lagi, port
port security violation. Nah, sekarang kita coba mode restrict. Nah, kita enter. Di sini kita coba cek dulu do show port. Nah, di sini kita modenya udah restrict, dan kalau restrict teman-teman kita cek dulu di sini show do show port INTFA 0 garis miring. Nah, di sini kalau restrict ini bakal berubah teman-teman. Kita ini security violation itu berubah sesuai berapa kali si PC anomali itu mengirim data teman-teman. Jadi kita coba ini kalau ini pasti nggak kehitung teman-teman. Tapi dan masih sukses teman-teman ya. Nah, tapi kalau kita ubah ke sini lagi, nah, kita percepat dulu. Nah, di sini kalau kita kirim ke sini sekali itu pasti gagal. Kita kirim lagi ke sini juga itu pasti gagal. Kita kirim ke sini 3 kali ya teman-teman ya. Nah, di sini 3 kali failed, dan kalau kita cek teman-teman ya, itu di do show port INTFA 0 garis miring 1. Nah, di sini kita cek. Nah, security violation count itu jadi 3 teman-teman. Kalau mode restrict itu dicatat berapa kali pelanggaran terjadi. Nah, karena ini count yang artinya berapa kali pelanggaran terjadi. Dan 3 karena tadi kita kirim 3 kali surat oleh si PC anomali. 3 kali data oleh si PC anomali. Jadi dihitung, teman-teman. Nah, teman-teman, dan terakhir kita bakal mencoba mode shutdown. Nah, ini adalah mode paling aman tapi sekaligus paling mematikan karena mematikan port ini ya, portnya kalau ada lain teman-teman. Kalau ada port lain yang nyambung dan bukan port yang kita daftarkan MAC address-nya, teman-teman. Nah, kita masuk ke INT lagi, INTFA 0 garis miring 1. Nah, di sini kita no sepertinya harus di no switch port lagi teman-teman, cuman saya kurang tahu ya. Kita main aman aja, kita no switch port security. Nah, baru switch port security di violation. Nah, kita jadi shutdown teman-teman. Nah, kita enter, kita cek dulu do show INT do show port. Oh, di sini nggak ada teman-teman karena kita tadi no switch port security. Jadi nggak ada teman-teman ya. Jadi kita harus switch port dulu teman-teman, switch port security. Nah, baru kita masukkan switch port security violation dan shutdown. Nah, baru di sini bakal ada do show port. Nah, di sini modenya udah shutdown. Nah, di mode shutdown itu beda dari yang tadi. Kalau yang tadi itu cuma memblokir data. Mode shutdown ini itu langsung mematikan si portnya teman-teman. Kalau kita lihat, nah di sini awalan aman teman-teman, pasti berhasil, sukses tuh. Sudah pasti sukses dari server 2 ke server. Nah, udah sukses teman-teman, tapi kita ubah lagi ke PC anomali teman-teman. PC anomali ini tiba-tiba nyambung lagi. Awalnya memang hijau teman-teman, tapi setelah kita kirim data dari PC anomali ke server 2 in progress pilot, dan di sini kabelnya langsung merah teman-teman karena langsung shutdown. Nah, di shutdown ini benar-benar udah langsung mati teman-teman. Ke sini udah nggak bisa apa-apa, ini udah mati, udah nggak bisa nyambung lagi karena modenya tadi udah shutdown. Dan kita meskipun pindah ke server 1 lagi teman-teman, kita pas aja itu nggak bakal bisa menyala lagi. Kalau nyala kita harus ke sini. Nah, teman-teman, kita untuk menyalakan port yang mati ini teman-teman, kita harus ke CLI enable dan kita masukkan INTFA 0 garis miring 1, yaitu port yang mati, terus baru di no 1. Nah, enter, dan kita coba cek di sini apakah udah nyala teman-teman. Oh, di sini masih belum nyala, berarti kita harus shutdown dulu teman-teman. Shutdown baru di no 1. Nah, kita cek teman-teman. Nah, udah nyala lagi. Jadi kita harus matikan dan nyalakan lagi teman-teman. Seperti itu. Untuk mode dinamik itu sama aja teman-teman seperti mode statik yang saya lakukan tadi. Cuman bedanya kita nggak usah masukkan MAC address teman-teman. Nggak usah masukkan MAC address manual karena MAC address akan tercatat sendiri. Kalau kita mengirim surat dari manapun itu akan tercatat teman-teman MAC address-nya. Jadi
Kalau bedanya ya itu aja tadi sih, kalau statik itu harus masukkan manual, kalau dynamic itu langsung teman-teman. Kita kirim surat itu langsung tercatat si MAC address-nya. Dan itu adalah MAC address yang bakal tercatat terus. Yang bakal tercatat terus teman-teman. Seperti itu mungkin teman. Oke, mungkin sekian dari saya tentang port security ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekali lagi saya masih dalam tahap pembelajaran. Mungkin sekian saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.